Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memimpin berdoa dulu ya. Silahkan Mas Umar untuk dipimpin berdoa. Adakah teman-teman hari ini? Siapa? Oke, nanti saya tulis di jurnalnya Bapak untuk yang tidak masuk hari ini. Terima kasih informasinya. Oke. Selanjutnya, anak-anak, untuk hari ini, seperti yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, ini akan membahas tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Pengenalan konstitusi yang dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari yang bersinggungan apa saja. Sudah dipelajari di rumah? Kalau memang sudah dipelajari. Anak, sebelum memulai pembelajaran, saya minta kalian untuk menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Ini tujuannya agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar sekolah, khususnya tentang pembelajaran. Juga materi yang akan kita pelajari berkenaan dengan Pancasila, turunan dari Pancasila itu sendiri. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pengalaman hidup sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menuliskan informasi-informasi penting pada bacaan dalam bentuk mind mapping. Terima kasih. Seperti yang disampaikan Mbak Wahida tadi, bahwasanya hari ini kalian mempelajari tentang materi pengenalan konstitusi. Tujuannya nanti kalian dapat menganalisis dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan pengalaman hidup kalian sehari-hari dalam konstitusi itu, baik itu dalam bidang kesehatan, politik, apalagi hak asasi manusia dan ekonomi, pendidikan atau lain sebagainya. Kalian bisa mencari. Dituangkan dalam bentuk mind mapping. Bapak sudah siapkan kertas manila depan ya. Siap ya? Jadi mind mapping, silakan tentukan topik apa yang sesuai nantinya. Dituangkan dalam kertas manila ini. Kira-kira mengapa konstitusi itu menjadi begitu penting bagi suatu negara? Seperti halnya di Indonesia. Mengapa kita membutuhkan konstitusi negara kita? Kenapa kok penting? Kira kenapa, Mas? Suatu negara perlu aturan, ada lagi. Untuk menyetarakan hak dan kewajiban, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, itulah anak-anak. Jadi konstitusi itu jadi suatu hal yang penting bagi suatu negara. Aturan mendasar bagi setiap lembaga negara, pemerintahnya, ya, bisa warga negaranya, lembaga-lembaga negaranya, prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara. Itu dibuat, prinsip-prinsipnya, sistemnya seperti apa. Oke. Ya, anak-anak, berikutnya Bapak akan tampilkan sedikit video. Pada harapan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan kita adalah kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Oke, silakan ketua kelompok maju ke depan, kemudian silakan belajar bersama kelompoknya.
Ini masuk penilaian juga ya. Monggo di sini. Jangan gerundel. Ayo, bantu tempel, bantu untuk mengelompokkan. Silakan dikelompokkan, langsung tempel, bantu biar cepat. Konstitusi merupakan yang paling tinggi dan fundamental sifat-sifatnya. Nah, tujuan konstitusi sendiri yaitu konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. Kami mendapatkan materi kesehatan dalam konstitusi ini. Jadi pengertian kesehatan sendiri yaitu salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi kesehatan itu begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya. Namun tanpa kesehatan segala-galanya tidak akan bermakna. Batasi satu saja, benar. Oke, perkenalkan nama saya Marholik dari kelompok 3. Kalau menurut tanggapan kalian bagaimana mengenai pembedaan kelas? Ada kelas ABC pada sistem kesehatan di Indonesia. Itu kan kayak bikin kayak ada ketimpangan sosial gitu sih nanti. Nah, itu berarti itu sesuai pasal atau enggak? Memang tidak apa-apa ada kelas seperti segitu, tapi kan harus dibagi sama rata karena dalam pasal 28H ayat 1 itu kan ditulis berbunyi bahwa menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Berarti kan harus adil. Warahmatullahi wabarakatuh. Pegangin dong. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Contohnya yaitu koperasi. Kenapa koperasi? Karena koperasi memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Selanjutnya, koperasi sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial yang kegiatannya berdasarkan gotong royong. Yang ketiga, pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung jawab bersama secara kekeluargaan. Dan yang terakhir, koperasi bersifat sukarela dan tidak memaksa, serta rapat anggota merupakan keputusan tertinggi pada koperasi. Selanjutnya, yaitu pasal 33 ayat 2 yang bunyinya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Contohnya, yang pertama yaitu tidak memonopoli terhadap sektor ekonomi penting oleh perorangan, dan yang terakhir sebagai rakyat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan yaitu tentang pasal 33 ayat 3 yang mana bunyinya yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implementasinya yaitu
penggunaan atau pemberdayaan sumber daya alam seperti air ada pada perusahaan PDAM. Lanjut ada listrik yang dikelola oleh PLN dan perusahaan-perusahaan tambang yang dikelola oleh BUMN. Lanjut pasal 33 ayat 4 yaitu yang mana berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Implementasinya yaitu menciptakan lapangan kerja, serta memperbaiki lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan. Dan satu lagi yaitu kemakmuran rakyat. Selanjutnya saya akan membacakan pasal 33 ayat 5 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang dengan artian peraturannya menyesuaikan pasal 33 dari ayat 1 hingga ayat 4. Selanjutnya saya akan membacakan pasal 34 ayat 1. Ini ada teman mau menyimpulkan dari akhir pembelajaran hari ini, mohon disimak sebaik mungkin. Silakan dari Mbak Wahida dulu ya. Dalam pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan yaitu kita mampu menganalisis konsep dasar konstitusi, teori-teori konstitusi, pembentukan dan perubahan konstitusi, dan konsep dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara kreatif, kritis, dan analogis seperti tadi dalam yang dituangkan dalam kelompok. Untuk yang kedua, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada kita. Dan bertanggung jawab tentang berbagai teori tentang konstitusi dan pengalaman substansi UUD 1945. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran tadi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Wahida dan Mas Umar. Tepuk tangan dulu untuk pembelajaran kita hari ini dan sudah disimpulkan untuk pembelajaran hari ini oleh teman-teman kalian. Untuk yang mungkin belum tampil, beberapa itu bisa ditempel di belakang. Kita kemudian silakan buat refleksi pembelajaran hari ini. Silakan diisi hari ini. Saya kirim linknya di grup kalian hari ini ya, di grup kelas kalian. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan menyampaikan juga untuk pertemuan berikutnya adalah materi tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, norma-norma mungkin sudah kalian pelajari dulu saat SMP atau saat kalian masih duduk di bangku SD. Itu akan kita pelajari lebih mendalam lagi untuk pertemuan minggu depan. Oke, mohon disiapkan dengan matang agar pelaksanaan pembelajaran lebih efektif lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon satu teman kalian memimpin doa. Mas Kiano, silakan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.